Selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semua berada dalam keadaan yang sehat, sukacita, dan penuh damai sejahtera. Pagi hari ini sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpuji namamu, Allah yang memberi kami kehidupan, Allah yang menyertai setiap kehidupan kami. Dan Tuhan, biarlah ketika kami akan memulai aktivitas kami, biarlah firman Tuhan menjadi pandu dan penuntun hidup kami yang menyegarkan setiap jiwa kami. Terima kasih. Berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 8 ayat yang kelima. Ini adalah kisah perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah. Dan kita akan fokus kepada ayat yang kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Kita fokus kepada kasus ini, di mana benih itu jatuh di pinggir jalan dan diinjak orang dan burung-burung memakannya. Inilah jenis tanah pertama di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu benih yang ditaburkan oleh si penabur itu diambil oleh burung ataupun jatuh di pinggir jalan dan diinjak-injak orang. Salah satu penyebab mengapa firman Tuhan tidak bertumbuh dalam diri seseorang adalah karena firman itu tidak dapat masuk ke dalam hati orang tersebut. Ini adalah jenis hati yang keras. Jenis hati yang tidak pernah bisa ditembus oleh kebenaran. Ada beberapa cerita tentang keras hati dalam Alkitab. Misalnya Firaun. Dikatakan Firaun sekalipun melihat tindakan Tuhan, mujizat Tuhan, tapi dia dikatakan tetap mengeraskan hati. Atau bangsa Israel ketika berjalan di padang gurun, walaupun melihat pertolongan Tuhan, tapi seringkali disebut keras hati dan tegar tengkuk. Bagaimana hati yang keras itu? Dan kita akan introspeksi supaya firman Tuhan tidak sampai terganjal masuk dalam hati kita karena hati kita keras. Bagaimana hati yang keras itu? Bagaimana orang-orang dengan hati yang keras itu? Pertama, hati yang keras itu adalah orang-orang yang keras kepala. Benih tersebut jatuh di pinggir jalan. Natur tanah di pinggir jalan adalah keras dan padat karena sering diinjak. Kalau kita bayangkan dari perumpamaan itu, tanah itu sering diinjak karena di pinggir jalan, di tempat di mana orang berjalan, makanya kontur tanah itu adalah keras dan benih tersebut tidak dapat dicerna oleh tanah tersebut karena memang tidak mungkin mencerna benih di tanah yang keras. Hati yang keras tidak memungkinkan mencerna setiap kebenaran firman Tuhan yang didengar. Sikap ini adalah sebuah tindakan keras kepala yang tidak mau mencerna setiap input atau nasihat dari luar. Seorang bisa menjadi keras kepala jika tidak mau merenungkan sesuatu dengan lebih mendalam, menganggap hanya pendiriannya saja yang benar. Misalnya, kalau seorang dinasehati bahwa perkataannya itu banyak menyakitkan orang lain, tapi orang keras kepala nggak akan merenungkan bagaimana efek orang itu akan disakiti, nggak pernah mau melihat masalah dari perspektif orang lain dan seterusnya. Hanya melihat ini kebenaran, ini yang benar. Demikian juga dengan firman Tuhan. Ketika disikapi dengan hati yang keras atau keras kepala, maka orang ini tidak akan sungguh-sungguh mencerna, memikirkan bagaimana kaitan firman Tuhan di dalam hidupnya. Bagaimana firman Tuhan itu mau mengubah ataupun mengkritisi kejelekan-kejelekan sifat daripada dirinya. Ini hal yang pertama, keras kepala. Penghalang berikutnya yaitu ketidakpedulian. Karena benih tersebut jatuh di pinggir jalan, maka penampakan benih tersebut tergeletak begitu saja. Jadi dibiarkan begitu saja. Hati yang keras itu membiarkan begitu saja atau tidak perhatian kepada kebenaran firman Tuhan yang datang. Acuh tidak acuh, tidak peduli, masa bodoh terhadap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Dengan kata lain, orang ini tidak memiliki interest terhadap firman Tuhan. Yang dipedulikan hanya diri sendiri.
Orang yang nggak peduli biasanya tidak membiarkan perasaannya disentuh oleh apapun di sekitar dia, termasuk oleh kasih. Dan ketidakpedulian berdampak pada relasi yang dibangun seorang. Ketika seorang mendengar firman Tuhan dan bersikap masa bodoh atau tidak peduli, maka dia nggak pernah mau tahu firman itu bicara tentang apa. Dia hanya peduli hanya dirinya sendiri. Hanya peduli, kapan khotbahnya selesai. Nggak peduli soal pertumbuhan. Nggak peduli soal menjadi orang Kristen yang berdampak. Nah, itu adalah sikap-sikap yang bisa menghalangi firman Tuhan masuk. Hal berikutnya mengenai hati yang keras, yang menghambat firman Tuhan masuk adalah kesombongan. Benih tersebut dikatakan akhirnya diambil burung. Burung itu adalah gambaran iblis yang mengambil benih firman Tuhan, kata Tuhan Yesus. Dan kenyataannya memang benih firman Tuhan itu tidak bisa masuk karena sudah dicuri oleh si iblis. Sesuatu bisa diambil atau dicuri dari kita jika kita tidak waspada dan berjaga-jaga. Dan sikap tidak berjaga-jaga, sikap tidak waspada adalah sebuah sikap arogan yang menganggap semuanya oke-oke saja, baik-baik saja, tidak ada masalah. Dan hati yang keras akibat kesombongan biasanya menganggap diri tahu segala sesuatu yang terbaik. Firman Tuhan nggak terlalu berfungsi buat dia. Mereka dianggap bisa mengendalikan kehidupannya diri sendiri. Kalau dengar firman Tuhan dengan sikap arogan, maka orang ini mungkin merasa diri sudah banyak pengalaman, merasa diri punya kehebatan, kemampuan, dan pengetahuan firman Tuhan dianggap tidak bisa mengkoreksi dirinya lagi. Firman Tuhan tidak akan pernah masuk ke dalam hatinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hati-hati dengan sikap hati yang keras tersebut yang menghalangi firman Tuhan itu membentuk kita. Dan kita juga mau dengar-dengaran terhadap firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah ketika kami merenungkan renungan ini, kami memiliki hati yang siap sedia. Dan bukan hati yang keras, bukan hati yang mencegah firman Tuhan itu mengkoreksi kehidupan kami. Tuhan tolong supaya kami adalah orang-orang yang murid Kristus yang bisa diajar oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.